Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita hentikan sejenak aktivitas kita di malam hari ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sikap hati, kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk pujian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus nyata, yang terus sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa salah kami, layakkan kami untuk kami datang menghampiri Engkau. Bapa, kami mau memuji menyembah Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di setiap ibadah kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita angkat pujian dari awal. Dengan segenap hati katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah, ku
sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi nyanyikan. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kudus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau, Allah yang baik. Kami datang di hadapan-Mu, membawa hati kami, membawa syukur kami. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami rindu Tuhan, terus menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat
Surga tulus selalu agar ku menyenangkanmu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita nyanyikan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa, ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa kami ingin terus menyenangkan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami, setiap pikiran, perkataan kami, tingkah laku, perbuatan kami terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami bersyukur kami boleh Engkau berikan lagi kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sebentar akan kami dengar boleh terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, biarlah urapan Tuhan terus ada dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersyukur karena masih diberi kesempatan petang ini berjumpa lagi untuk sama-sama kita belajar Alkitab kita, meskipun seperti berkali-kali saya sampaikan, dalam segala kesederhanaan, namun kita mencoba untuk menemukan pesan-pesan Tuhan yang berguna bagi keperluan kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Petang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara seiman, untuk lagi membaca kitab Kejadian pasal 24. Namun kita mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 21 sebagai berikut. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor.
Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong, beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri, untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu bacaan kita yang cukup panjang. Jumat petang yang lalu kita membaca di ayat 9, ayat 1 sampai 9, dan sekarang kita membaca ayat 10 sampai 21. Bapak Ibu, dikisahkan bahwa di dalam ayat-ayat ini hamba Abraham yang diutus untuk pergi ke kampung keluarga Abraham, yakni di Aram, Mesopotamia di dekat Haran. Di daerah ini juga Abraham pertama kali menerima panggilan Tuhan. Kemudian Abraham berangkat meninggalkan tempat ini menuju tanah yang akhirnya sampailah di Kanaan. Hamba itu berangkat ke sana sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Abraham. Di dalam ayat 1 sampai 9, Abraham meminta hamba ini bersumpah terlebih dahulu agar ia
pergi ke kampung kaum keluarganya di Haran ini khusus hanya untuk mencari seorang gadis dan dipinangnya menjadi istri dari Ishak. Abram berpesan, kalau bukan seorang gadis yang berasal dari kaum keluarganya sendiri di kampung Haran ini, di kota tempat Abram dipanggil Tuhan ini, Abram melarangnya, tidak boleh. Nah, dikisahkan tadi Abram itu setelah bersumpah kepada Abraham, berangkatlah hamba ini dengan membawa perlengkapan, harta benda yang kira-kira diperlukan. Berangkatlah dengan rombongan beserta pembantu-pembantu yang lain naik unta. Ketika sudah mendekati Haran, berhentilah hamba ini di luar kota, di dekat sumur mata air. Dan hamba ini tentu sebagai seorang manusia terbatas merasakan adanya kebingungan. Kalau saya sudah sampai di sini, kira-kira gadis yang seperti apa yang harus saya pilih dipinang untuk menjadi istrinya Ishak? Ya. Dia tentu tidak tahu pasti karena semuanya serba samar. Dan gadis di kota itu tentu bukan satu, bukan seorang diri, tentu banyak. Kemudian kalau disyaratkan harus dari kaum keluarganya, kira-kira itu keluarga yang seperti apa hubungannya dengan Abraham? Keluarga dekat atau keluarga jauh? Atau sekedar famili belaka? Ya kita tidak mengerti, tentunya hamba ini tidak tahu persis. Jadi singkatnya, hamba ini tentu mengalami kebingungan dan juga ketidakjelasan akan memilih gadis seperti apa. Dan dari sekian banyak gadis di kota ini, gadis yang mana? Nah, bukankah hal ini juga sama seperti pengalaman kita sehari-hari, Bapak Ibu, saudara-saudara seiman? Kalau kita hendak menentukan sebuah pilihan, keputusan, harus bagaimana, harus yang mana, tentu kita juga mengalami pengalaman yang sama dengan hamba ini. Ada kebingungan, ada ketidakjelasan karena semuanya serba samar-samar. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara seiman, apa yang dilakukan oleh hamba ini terlebih dahulu yang saya harap bisa menjadi petunjuk, nasihat, panduan bagi kita. Apakah itu? Di tengah kebingungan untuk memutuskan, untuk memilih yang mana kira-kira pilihan itu yang sesuai dan berkenan dengan yang dimaui tuannya Abraham. Hamba ini berkata terlebih dahulu kepada Tuhan. Nah, tentu dalam bahasa yang familiar dengan kita, dia berdoa, bertanya kepada Tuhan untuk mendapat peneguhan kepastian dari Tuhan. Nah, inilah yang bisa kita jadikan nasihat renungan buat kita. Walaupun ini sebuah pengalaman yang mungkin sudah sangat akrab dengan kita ya Bapak Ibu. Kita berdoa kepada Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan. Tapi tidak ada salahnya pesan petang ini terus kita gaungkan, kita nyalakan, kita hidupkan, kita pergunakan dalam situasi-situasi kita yang juga mengalami seperti yang dialami oleh hamba Abraham ini. Dia berkata kepada Tuhan seperti tadi di dalam ayat
12 dan selanjutnya. Saya baca sekali lagi walaupun tidak semua. Lalu berkatalah ia, hamba itu, kepada Tuhan, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Nah, dia minta kepada Tuhan, tolonglah Tuhan, buatlah apa yang langkah yang akan kuperbuat itu berhasil pada hari ini. Ya. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Inilah yang dikatakan hamba itu kepada Tuhan, yang dibawa dalam doanya kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Saya ini diutus untuk mencari seorang gadis, seorang perempuan dari kampung halaman tuanku. Sekarang saya sudah sampai kampung halaman Tuhan. Banyak gadis di sini, apalagi sebentar lagi mereka akan menimba air karena hari sudah petang. Nah, Tuhan, saya akan lakukan ini sebagai tanda kalau Tuhan berkenan dan menunjukkan bahwa langkah-langkah saya ini berhasil. Kalau nanti gadis-gadis itu menimba air kepada salah seorang di antara gadis itu, saya akan bertanya, meminta air kepadanya, tolonglah buyungmu dimiringkan dari bahumu itu supaya aku bisa minum. Kemudian kalau gadis itu menjawab, minumlah tuanku, bahkan semua untamu juga akan kuberi minum. Nah, kalau itu nanti terjadi betul-betul, ketemu seorang gadis atau seorang perempuan yang menjawab seperti itu ketika saya minta tolong, minta air minum, berarti inilah yang Tuhan tunjukkan dan yang meneguhkan bahwa apa yang kulakukan ini berhasil diperkenan Tuhan, dan ini juga sesuai dengan perkenan hati tuanku Abraham. Saudara, betullah beberapa gadis atau perempuan dari kota itu datang ke sumur lalu menimba air, dan ketika sudah selesai menimba air, mereka naik dan ingin berjalan pulang. Hamba ini bertanya kepada seseorang, dan seseorang itu tidak lain adalah Ribka. Bolehkah aku minta air minum? Ternyata Ribka menyodorkan buyungnya, mempersilahkan hamba ini minum. Dan bukan hanya menolong hamba itu minum dari buyungnya, tetapi Ribka atau perempuan ini juga berkata kepada hambanya, saya akan memberi air minum juga untuk unta-unta tuanku. Saudara, hati hamba mendapat peneguhan bahwa ia telah menemukan seorang gadis sesuai dengan perkenan Tuhan, dan tentu ini juga sesuai dengan hasrat Abraham tuannya, karena dia sudah berdoa, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham, supaya kau menemukan gadis yang kalau aku sapa minta air minum, memberinya, bahkan bersedia untuk memberi
air minum kepada unta-unta kami. Betul lah saudara. Kemudian setelah terjadi itu semua, hamba itu bertanya pada ayat-ayat sesudahnya yang tidak perlu kita baca karena cukup panjang ayat ini Bapak Ibu. Maka hamba itu bertanya, siapa namamu dan siapa orang tuamu, dari mana kamu? Maka dijawablah, namaku Ribka, aku adalah anak Betuel, Milka ibuku, dan Betuel itu adalah anak dari Nahor. Nahor itu adalah saudara Abraham. Klop Bapak Ibu. Nahor ini kakak beradik dengan Abraham. Ya. Dan Nahor punya anak laki-laki bernama Betuel, istrinya Milka, lahirlah Ribka. Jadi Ribkah ini tidak lain adalah cucu keponakan Abraham. Ya, satu kakek nenek dengan Ishak. Jadi kalau nanti Ishak menjadi suami Ribka, oh tidak ya, Ishak itu anak Abraham, sedangkan Ribka itu cucu keponakan Abraham. Jadi antara paman dengan cucu Abraham nanti akan menikah. Nah Bapak Ibu, inilah semakin yakin dan teguh hati hamba ini bahwa perjalanannya, tujuannya, harapannya sudah dibuat berhasil dan tercapai oleh Tuhan karena Tuhan melimpahi kasih setia kepada Abraham tuannya. Disinilah alur cerita itu yang bisa kita ambil pesan sederhana bahwa hamba itu di tengah kebingungan sebagai seorang manusia untuk menentukan keputusan pilihannya yang mana dari sekian banyak gadis-gadis, perempuan-perempuan di kota ini yang harus saya pilih. Setelah ia mengutarakan niatnya kepada Tuhan, Tuhan saya akan begini. Kalau kemudian dijawab oleh perempuan itu seperti yang saya minta, inilah bukti Tuhan telah memberkati, telah menyatakan kasih setiamu kepada Abraham tuanku, dan saya telah mendapatkan seorang gadis perempuan yang layak untuk kami pinang menjadi istri dari anak tuanku yang bernama Ishak. Jadi apa yang kita ambil pesan sederhana dalam petang ini? Ambillah teladan, contoh apa yang dilakukan hamba ini sebelum mengambil keputusan, bahkan dalam ketidakjelasan atau kebingungan sebelum menentukan keputusan dan pilihannya. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan abaikan Tuhan. Ya, pesan ini memang pesan yang sangat akrab bagi pendengaran, bagi hidup kita, karena terlalu sering hal ini sudah kita dengar dalam berbagai pesan-pesan khotbah atau bacaan-bacaan Alkitab. Tetapi jangan dipadamkan gaungnya, nyalakan terus, gemakan terus, bahwa betapa penting dalam hidup kita sebagai manusia yang terbatas, yang serba kebingungan, yang serba gelisah, cemas, menatap kemungkinan-kemungkinan yang tidak jelas, yang serba samar-samar, harus bagaimana, harus seperti apa, harus yang mana yang harus saya tentukan supaya tidak salah pilihannya. Nah, di tengah situasi seperti itu,
hamba Abraham telah mengajar dan memberi teladan. Jangan lupakan Tuhan, libatkan Tuhan, biarkan Tuhan campur tangan. Dan kalau Tuhan campur tangan, segalanya dibuat berhasil, dan apa yang engkau tuju juga menjadi tercapai. Maka mari kita lihat pesan firman Tuhan yang kira-kira berkaitan dengan hal ini yang ditulis oleh pemazmur pasal 37 ayat yang kelima sebagai berikut. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini juga bisa mengandung makna serahkanlah rancanganmu, serahkanlah langkahmu kepada Tuhan dan percayalah. Nah, jangan lupakan itu. Ya, waktu kita menyerahkan kepada Tuhan segala hal yang akan kita lakukan, apa yang kita jalani, kita langkahi, tetap harus dalam dasar aku percaya. Yang ku percayai dengan semua hal ini adalah Tuhan. Harus itu tidak boleh dilupakan. Percayalah kepadanya, apa hasilnya? Dan Ia, Tuhan akan bertindak. Berbagai terjemahan bisa macam-macam kata yang dituliskannya, tetapi intinya sama. Ada yang menulis, maka Ia akan menolong, maka Ia akan berbuat, maka Ia akan membuka jalan, maka Ia akan mengadakan. Jadi semua yang kita perlukan untuk kita capai itu, Allah sanggup mengadakan, Allah sanggup menolong, Allah sanggup membuka jalan, Allah sanggup berbuat, Allah sanggup bertindak. Tapi bagaimana sebelum semua ini terjadi atas kita? Lakukan sesuatu, hampiri Tuhan, libatkan Tuhan, serahkan semua langkahmu, serahkan rancanganmu, serahkan juga kebingungan-kebingunganmu, kegelisahanmu tentang hal-hal yang membuat engkau gelisah. Serahkan sama Tuhan. Kita memang tidak berdaya, kita memang terbatas Bapak Ibu Saudara-saudara seiman, tapi yang kita percaya itu Allah yang dikatakan oleh firman-Nya, bagiku tidak ada yang mustahil, bagimu mustahil, bagiku tidak ada yang mustahil. Allah tidak pernah gagal, kata Ayub. Segala rancangannya itu pasti terjadi. Jadi mari kita percayakan segala sesuatu kepadanya. Apalagi kita menyadari keterbatasan-keterbatasan kita menghadapi situasi, fakta kehidupan, hari depan, sebagaimana hari-hari ini. Dampak dari pandemi ini, tentu banyak orang, bahkan di antara kita, juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami hamba Abraham. Ada kebingungan, melihat segalanya samar, tidak jelas, bingung yang mana, harus bagaimana nanti, harus bagaimana situasi ke depan, kalau sekarang saja seperti ini. Nah, inilah kesempatan kita menyalakan hati percaya kita, iman percaya kita. Kita serahkan segala sesuatunya. Memang ini sebuah nasihat yang kadang-kadang gampang enak aja menyerahkan sama Tuhan. Kita pusing ngurusnya, jelimet ini. Hanya serahkan sama Tuhan kau berhasil. Iman yang diperlukan. Tentu dalam kata menyerahkan bukan sesederhana itu, saudara. Menyerahkan tentu karena saudara percaya Allah segala-galanya, lebih dari semua. Sedangkan saudara sendiri adalah terbatas, kita terbatas. Dan bagi Tuhan dapat melakukan
segala sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Serahkanlah, sikapi dengan percayamu, bukan sekedar dengan susunan kata demi kata yang mungkin kesimpulan saudara kayak gampang ke masalahnya berat begini, gampang ke, serahkan sama Tuhan. Inilah sisi iman kita. Tapi dari sisi nalar, sisi yang lain mungkin kita perlu punya kreativitas yang lain untuk mencari modus-modus bagaimana persoalan itu segera selesai. Tapi sebagai orang beriman, manfaatkan imanmu, pergunakan imanmu. Firman Allah memberi kesempatan, serahkan. Kalau engkau sendiri bingung, kalau engkau sendiri gelisah, kalau engkau sendiri tidak tahu, serahkan. Allahmu sanggup melakukan engkau yang tidak sanggup melakukan. Disinilah persoalannya. Iman kita, keyakinan kita yang dituntut untuk dapat kita manfaatkan di saat kenyataan hidup sungguh-sungguh sangat membingungkan, serba samar, dan tidak ada yang pasti. Tuhan Yesus kiranya menolong kita, membuat kita semakin rendah hati, menyadari keterbatasan kita, dan kita yakin bersama Tuhan kita bisa lakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Bersama Tuhan, apa yang kita tidak bisa dibuat bisa, dan kita terpesona. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah melayakkan kami boleh belajar firman-Mu, sekalipun semua ini kami lakukan dalam keterbatasan kemanusiaan kami. Namun kami juga percaya firman-Mu itu ya dan amin. Sesederhana apapun, kalau kami percaya menyambutnya, kuasa firman-Mu akan nyata dalam kehidupan dan kenyataan kami. Terima kasih Tuhan. Teguhkan hati kami terutama di hari-hari yang banyak hal serba tidak jelas apa yang akan kami alami ke depan besok. Terima kasih untuk pesan firman-Mu bahwa kami harus melibatkan Engkau, meletakkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan, karena kami yakin Tuhan yang akan berbuat, yang akan menolong, yang akan membuka jalan, yang akan mengadakannya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, untuk pemerintah kami, untuk para pemimpin kami. Ya Allahku, terima kasih. Engkau telah mempercayakan beliau-beliau menjadi pemimpin kami. Biarlah Allah juga menolong, menuntun, membimbing, mengaruniakan hikmat, marifat, kearifan, kebijakan, sehingga kehidupan beliau-beliau sebagai seorang pemimpin menjauhkan diri dari segala bentuk penyelewengan yang amat sangat merugikan bangsa negara ini. Kiranya bersama-Mu dengan hikmat marifat-Mu ada berbagai kebijakan, keputusan yang amat sangat berguna bagi kehidupan kami bangsa Indonesia segera pulih dari persoalan pandemi khususnya hari-hari ini. Bahkan secara pelan namun pasti bangsa ini melangkah ke depan untuk mencapai segala tujuan yang terbaik dan yang Engkau berkenan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk seluruh jemaat GBD Efrata Yogyakarta, bahkan setiap jiwa yang percaya kepadamu dimanapun berada, yang juga turut bersama kami petang ini belajar firman-Mu. Lihatlah setiap pergumulan, kebimbangan, kegelisahan, kecemasan mereka menatap hari esok, hari depan, di saat hari ini mereka diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang serba tidak jelas, dampak dari pandemi hari-hari ini. Tuhan tolong buka jalan, beri kekuatan, hikmat, marifat,
dan bagimu tidak ada yang mustahil. Diberkati apa saja yang mereka lakukan sejauh itu berkenan dan sesuai dengan hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk beberapa jemaat yang sakit, yang di rumah sakit, di rumah, yang dalam tahap pemulihan. Kiranya belas kasihan Tuhan melimpah. Bilur Yesus yang berkuasa dinyatakan di dalam nama Yesus. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada ketabahan, ada kesabaran di saat mereka mengalami semua ini. Bahkan mereka juga Engkau izinkan melihat mujizat-Mu. Kesembuhan itu terjadi dan terjadilah. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, mengakhiri ibadah petang ini. Dan sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, terimalah segala kelimpahan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.